Ini empat nih dalam waktu bersamaan gue harus meladeni. Nah sampai pada suatu masa akhirnya aku sewa mama ibu-ibu. Justru pesan aku tuh buat semua wanita, satu, nggak mudah untuk memberikan hati dalam waktu yang cepat. Serius, aku pernah digituin sama cowok satu kan, kali. Menurut kamu aku kan ngobrol di atas meja, beda di saat enggak, kamu. Waktu itu Titik lemah wanita itu jam setengah 2 pagi menjelang dia tidak bisa tidur. Itu udah pasti metode mutlak. Ini dilakukan Eric Cantona juga. Bener. Jadi kalian harus tahu gitu ya. Jadi kan suatu satu cowok akan mendekati kamu di jam setengah 2. Metode Eric Cantona. Hidup itu diibaratkan perjalanan menuju pengadilan. Di tengah-tengah perjalanan, banyak orang yang bertindak menjadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain. Saya satu cita-citanya dapat suami yang disunat, ya. Iya. Kalau subscribe gratis, cepetan, dibentak tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa gratis. Oke, Bos. Siap, Bos. Bukan, ini bukan di sini, bukan oke, Bos. Loh, emang kenapa sama aja Ini kan? ini di YouTube-nya Rans. Oh iya. iya, Kalau lihat meja ini kayak kemarin yang datang itu ya, siapa? Sawon. Siwon. Iya, Siwon. Tapi Siwon duduknya di mana? Di situ. Kamu memang seneng sama dia? Apa? Enggak tahu sih. Aku mah taunya artis India, cuman keren. India. Iya. Oh, lu sukanya India? Aku Kenapa lu teriak-teriak denger sama Siwon? Siwon? Iya, cuman enggak kan Siwon tuh artis Korea terkenal gitu. Iya. Ya Lagunya ampun. apa? Sorry. Sabar ada Super Junior, bam 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 Super Cade do capek Super Junior gitu lagunya. Lu nanti dibully lo. Lo dibully lo. Lo emang begitu lagunya, lihat aja. Emang bener dia mah tahu lagu India, coba. Tahu. Coba. तुझे देखा कोई जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम. Lo suka India? Banget. Siapa artis ini yang lu suka? Hrithik Roshan. Lo suka banget India? Iya, aku suka. Tapi kok pacar lo Belanda kemarin? Baru putus. Iya, udah putus. Lagian kamu mah bukan milih yang Cikarang. Belanda jauh-jauh. Takut aku mau Cikarang. Ya udah, sekarang kita di sini mau ngebahas apa? Kita bahas tentang pernikahan Vicky Prasetyo 24 kali. Nggak, mungkin lebih bukan hanya, kalau aku sih bukan hanya Vicky Prasetyo, cuman kalau melihat dari 24 kali nikah, kok bisa 24 kali nikah? Kenapa lo segampang itu menikah dan bercerai, menikah dan bercerai, menikah dan bercerai? Gue pengen nanya lebih dalam kalau di Oke Bos kan, Vicky berapa kali kamu menikah? Ya, cuman singkat doang ya. Berapa kali kamu menikah? 24 kali. Berapa kali menikah resmi? Yang terdaftar di KUA. Ya. Yang tercatat di administrasi. Ya. 3. Menikah siri di puncak. Bioskop Cianjur 21. Enggak bertanya. Bisa kali. Jadi setiap mau berbuat, lu tuh nikah dulu gitu? Ya enggak juga. Tapi maksudnya lebih kepada gini. Kadang-kadang kondisi itu terdesak juga atas permintaannya dia gitu loh. Hah? Para perempuan minta dinikahin sama Kak Beda. Vicky? Nikah karena kesepakatan atau nikah karena untuk pembuktian. Nah, kenapa dia gagal? Ini metode gue, akhirnya gue bisa nyimpulin karena gue nikahnya hanya membuktikan. Misalkan begini, udahlah orang tahu, aku tahu lah kalau kamu tuh playboy banget, kamu begini, pasti cuma main-mainin aku. Salah satunya yang membuat aku yakin kalau kamu mau serius sama aku cuma satu, apa? Nikahin aku. Begitu, berarti gue udah ditantang begitu, udah gak ada cara lain. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya ya udah. Berarti lu dengan cara gampang memutuskan gitu menikah, terus lo nggak masalah kalau cerai lagi? Siapa sih yang semua segala sesuatu perencanaan diawali dengan niat yang buruk? Nggak ada, Gi. Red Columbus waktu nemuin Pemda Bogor. Gue serius. Juga nggak ada dia. Maksudnya apa ya? Lah iya benar, nggak ada dia. Columbus nemuin Pemda Bogor. Iya kan lagi berjalan dia kan sebelum ke benua Amerika pasti keliling-keliling. Ada niatan itu pasti konsep fokusnya adalah prestasi. Tapi di tengah perjalanan ada sesuatu halangan, itulah lemahnya manusia yang tidak bisa bernegosiasi atas takdir Tuhan. Nah berarti kalau misal ini kita kayak kurang harga diri ya, bintang tamu ditawa-tawain doang. Ini bukan Oke Bos. Iya oke. Enggak, sekarang Ibu Bos ini kalau di Oke Bos, gue kan jadi host. Iya. Sekarang gue pengen jadi penonton, gue pengen lihat lo aja. Kaki sekarang. Nggak, kalau lo sebagai perempuan, emang lo mau cepet-cepet kayak
nikah Cuma buat tapi pembuktian bukan nikah berarti kan kayak gitu, berarti lo kenal cuma sebentar terus lo langsung nikah gitu. Lo mau emang tiba-tiba mah nggak nggak kenal mau. siapa-siapa terus lo nikah gitu? Nggak bisa, makanya apa ya namanya nikah mah kita harus tahu dulu kan ya karakternya kayak gimana, keluarganya seperti apa, terus kerjaannya apa. Jadi nggak mau Iya. baru kenal gitu terus. Jangan gugur hubungan. Jangan gugur. Berarti Ketika lu Fik, proses gitu. Berarti lo Iya, proses. Berarti Satu- lo beli beli kucing dalam karung dong. Enggak juga dong beli kelinci. Bagaimana? Enggak, maksudnya enggak juga langsung sedemikian. Ya udah, gitu. sekarang gini, dari 24 pernikahan, mana yang paling cepat dari kenal sampai akhirnya nikah? Berapa lama? Pernikahan ke-15. kok inget? Ingat? Gila, inget tuh dia. Lo ngarang gak sih nih? Enggak, nama siapa? orangnya itu Atik. Atik siapa? Namanya Atik. Atikah apa gitu. Dulu Atika dia Siholan. Oh, bukan. Atikah, serius. Jadi nikah karena memang kenal, ya udah kita sama-sama yakin. Sore kita ketemu siang, sore aku ngunjukin ke orang tuanya, aku langsung bawa lamaran, aku nikah sama dia. Namanya Atik. Oh, bawa CV gitu kayak kerjaan Bukan, gitu. bukan lamaran, maksudnya melamar dia. Aku nikah sama dia. Cuma pas malamnya berantem hebat. Karena dia ternyata, oh kamu ternyata masih begitu, dan dia kasar. Jadi kita dari nggak ada, ya abis malam pertama namanya udah suami istri, itu abis dari situ kita berantem terus sampai mau subuh. Nah paginya memutuskan untuk pisah. Nikahnya di maghrib itu paling tercepat dan terus langsung lo talak gitu kalau kayak gitu. ya langsung udah kelar aja gitu, selesai. Kelarnya gimana Kak? Kayak orang prosesnya? berarti kalau misalnya kayak gitu lo kayak cuman pacaran, putus, berantem, putus gitu. Nggak ada kayak Bukan, talak. bukan. Oke, Kayak saya talak orang kamu pacaran gitu. 1 hari. Justru karena kita kan gue bilang, karena dia menantang kita untuk ayo kalau kamu buktiin nikahin aku. Nah seperti itu kan akhirnya pria itu tertantang. Ya udah deh, ayo aku nikahin. Nah dengan menikah seperti itu, kan aku bilang kalau menikah dengan kesepakatan akhirnya ada sebuah proses. Kalau menikah karena untuk pembuktian atau tuntutan dari pasangan, akhirnya kejadiannya seperti ini. Oke. Mudah-mudahan ini bisa jadi suatu hal yang Oke, kalau kamu pelajaran. menikah karena pembuktian atau karena emang melalui proses? Sama kamu. Ya iyalah. Lah. Iya. Ya sama kamu ya cinta. Nah, Nggak nyambung, gue nanya kan tadi gimana Ya, dia tadi mah bisa pilihannya bikin dua. Untuk Berang pembuktian sendiri, rumah apa? sendiri ya. Emang dengan kesepakatan bersama. Ya sama kamu ya, maksud aku ya, aku juga waktu itu nggak ada mau niat nikah gue. Gue pengen nikah itu. aneh. Nggak dengerin ya? Aku mau niat nikah itu. karena apa? Gue mau nikah waktu itu umur 40 atau 45. Gue pengen jadi James Bond dulu. Ya. Oh ngerasain Punya pacaran sama mobil, banyak enggak, cewek. Pacar gue udah banyak nih dulu. Cuman gue nggak ada kepikiran terbersit untuk menikah cepet. Ngomong kan aku sama kamu Iya. Terus akhirnya waktu itu. Jadi gini, waktu gue deketin Nagita kan cewek-cewek juga ada beberapa, tapi nggak ada yang official pacaran. Ya gitu-gitu aja. Teman-teman Maksudnya dekat santai-santai gitu. aja. Pas ke Gigi, kita pacaran yuk. Tapi berarti mirip lo sama lo, Fik, gue. Hah? Ya gini. Tapi bedanya AA nggak dinikahin Iya, cewek-cewek. enggak. Jadi dia juga ngomong gini. Tapi gue agak setuju sih sama lu. Jadi tertantang kan. iya. Iya, gue ngomong sama dia, ayo kita pacaran. Enggak, aku nggak mau pacaran. Tapi gue tuh nggak maksud nantang dia, cuman gue emang Ya, jangan gue- jangan di-cut dong, aku lagi bicara. Enggak, bukan dikat. Maksudnya emang aku tuh bukan nantang dia, cuman gue emang pada saat Kan- itu gue nggak cari pacar, emang gue nggak mau pacaran. Iya, gue tapi mau kan- cari orang yang serius, bener dong. Gue bukan nantang Iya, dia. tapi kan- Kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa. Cuma kan cowok kan tertantang kan. Gue bilang, Ya, wah, maaf ya kalau ada masalah rumah tangga kita pulang dulu ya. Hah? Nggak apa-apa nih. Nggak Udah, kayak- biar clear, biar bukan. clear. Takutnya. ya udah, habis gitu kan dia bilang, enggak, aku nggak mau pacaran, aku maunya nikah. Tapi bukan minta dinikahin. Oke. Iya. Alasan Ngerti saya. Tapi kayak otomatis Gigi cowok tiba-tiba tertantang. mengajak menikah, Nggak ngajak nikah. Nggak ngajak nikah jadi kayak gitu. mengatensikan pernikahan. Nggak, jadi Enggak, gini. aku ngerti ngerti kan karena kayak maksudnya? gitu kayak gue udah lagi males pacaran Gua nggak mau gitu, pacaran, gue mau gitu. pacaran lagi, Ya, ada gua di kalau mau titik nikah, udah gitu. gue mau nikah aja, mungkin kayak Itu keadaan kan aku berarti karena ada cowok tuh ada sesuatu apa ya? Suatu hal yang harus dia ingin buktikan, itu Iya. sama juga. ya otomatis jiwa cowok langsung tertantang ketika ketemu sama cewek kayak Iya, gitu. tapi kan gue ngelihat gini, tapi kalau si Nagita memang bebet bobot bibitnya memang kalau jadi istri memang harus seperti ini. Gue buktikan, nikah aja jadinya memang takdirnya sama Tuhan menikah ya. Gue juga tapi menyayangi dia karena gue kalau melihat dia tuh dari dulu, gue kalau mau punya istri kayak dia gitu. apa aja kayak gimana, apa yang ngebedain Kak Gigi gue pengen nikah sama dia, apa Ya, kriterianya apa aja? Nggak bisa disebut spesifik sih, tapi hati kecil itu berbicara seperti itu.
nggak tahu kadang kan kita kalau ngelihat gitu tanpa gue tahu lo misalnya nih, gue bilang wah gila ini mah yang jadi istri nih yang kayak begini nih gitu loh. Itu Ada aura-auranya itu chemistry-nya tuh ada. Jadi memang tapi gue setuju juga sama lo. Ada rasa laki-laki tertantang, ada. Pasti. Kalau Laki cewek. ada gitu. Tapi kan kalau memang guanya nggak mau sama dia, gue juga ngapain gue ayo Nyosor-nyosor. ngapain. Karena bagi gua, laki-laki yang paling rugi di dalam hidupnya adalah dia yang paling hidup. Rugi. Laki-laki yang paling rugi di dalam hidupnya, dia yang sendirian terlalu lama. Ya bisa dibilang dia jomblo yang terlalu lama. Kenapa? Kalau dia berani mengungkapkan perasaan sama wanita yang dia tuju, maka akan ada 2 kesempatan jawaban, iya atau tidak. Ya iyalah. Tapi kalau dia menyimpan perasaan, berarti cuma ada 1 jawaban, tidak. Bukan berarti si wanita tidak mau, tapi dia sendiri yang mengubur keinginannya itu. Benar. Benar. Berarti kalau Jadi lu, gue kalau mau gua nanya sama mah- lu ya. Heeh. Kalau lu mau test drive, berarti lu nikahin dulu. Kadang-kadang, maksudnya ada beda case-nya gitu loh. Enggak, lu pasti kan penasaran, lu gue mau test drive, lu nikahin dulu. Jadi nggak zina jatuhnya. Iya, mungkin. Oh gitu. Emang jadi gitu selama ini Karena nikah lu banyak supaya menghindari nggak zina. zina. Enggak, ya ngomong aja. Enggak apa-apa kan Kan ya. ini kita udah Enggak, gini, ini buat edukasi juga. Ya, filosofi. edukasi. Wow. Gitu kan. Kamu apa loh style aku? Ya semua orang itu pasti pengen punya tujuan. Betul. Itu dulu, gitu loh. Ya tujuan lo apa? Ya kan? Lu kita- pengen test drive. Enggak, awalnya memang pengen berumah tangga. Ah, masa? Masa baru kenal gitu? Oh, saya mau berumah tangga dengan Anda, kan nggak mungkin. Enggak, Gi, karena kan itu nggak pernah. Gue pernah mengalami bersamaan. Jujur, waktu gue Kapan lu menjalankan jujurnya? enggak, waktu gue menjalankan hubungan sama Zaskia. sebut saja lah, Zaskia. Syurkiani, Zaskia. Oke. Gue tuh menjalankan juga sama Iva. Wow. Udah gue sekalian aja nih, gue akuin di sini nih ya. Gue menjalankan sama Iva. Gue Iva tuh menjalankan yang- juga sama Iva Korin. Lola. Hah? Trio Macan. 3? Korin. Korin mana ya? Enggak, lu jelasin lu Iva tuh X-Trio Macan. Trio Macan. Korin. Itu Korin beneran. ada beneran yang cewek Prancis. Nah, yang terakhir, aku memang istri pertama aku Rama. Masih waktu itu. Masih. Wow. Kok Dan- si Zaskia Gotik bisa? Dan waktu itu ini gue demi Pan- Allah ini tunggu, belum pernah cerita nih ya. Tunggu, Gue sekarang gue sampein ya. Pantesan Zaskia Gotik benci banget sama lo ya. Terus Iya. Oke. Saskia itu waktu itu cinta banget. Makanya apa yang dia lakukan saat ini itu nggak berbanding sebalik dengan kecewanya dia. Gue memaklumi aja. Misalkan kayak contoh kita syuting yang ya di Kuningan. Itu gue sampai ditaruh di kandang pun gue nggak ada masalah. Karena gue tahu gue betapa nyakitin hati dia waktu itu. tapi waktu itu cinta nggak lo sama dia? Banget. Gue cinta. Cuma salahnya gue nggak setia. Tapi gue cinta dan gue nggak mau kehilangan dia. Tapi kan waktu itu Kak Vicky ada istri pertama Kak Vicky. Iya, Rasanya sampai itu gimana? pernah dateng. Oh jadi lo nggak cerain istri pertama lo waktu itu? Enggak. Gue pengen belajar. Coba, gue sukses nggak berpoligami. Oh, Waktu mau itu. menerapkan poligami. Tiba-tiba pada waktu, inget banget gue nih, malam takbiran. Jadi, Iva bilang, ya udah mas, kita coba ke Jombang. Ketemu sama keluarga-keluarga. Oh Terus, Iva lu nikahin nggak? ya inilah. Ya, ya, Nikah ya. Jalan. siri. Ke Jombang Terus gitu. Korin juga, aku udah nggak punya keluarga di sini. Ayo kita rayain ini hari raya sama-sama. Rama, istri pertama Lo gue, bingung? yang nggak pernah minta apa-apa dia bilang. Aku tahu kamu kehidupan kamu di luar milik kamu, tapi untuk Lebaran ini tolong ikut aku ke Tangerang. Karena Lebaran ini banyak keluarga kumpul dan aku pengen ada kamu. Saskia waktu itu dengan baiknya juga, ayo emak udah masak bebek sama ketan di Cikarang. Ini gue demi Allah nih, demi Allah demi Rasul. Ini empat nih dalam waktu bersamaan gue harus meladeni. Makanya gue gagal poligami. Tiba-tiba di lampu merah Harmoni, gue langsung berhenti, supir gue langsung Allahu Akbar. Allah, saking gue nggak kuat jadi takbir lebih awal. Sampai Pak ini belum takbiran Pak. Iya saya udah nggak kuat lagi. Nah itu berarti gue gagal. Gue jujur, gue gagal. Gitu loh. Poligami itu nggak seperti apa yang orang. Cara sedih aku ketawa. Kesian tapi. Enggak kan gue cerita yang maksudnya kesalahan yang bisa kita perbaiki. Orientasi gue kan dulu pengen poligami, tapi gagal karena nggak sesuai dengan apa yang diekspektasikan gitu. Menurut lo kenapa gitu? Lo bisa sampai kayak gitu? Kenapa sampai gagal? Apakah lo punya visi yang salah, punya misi yang salah, tujuannya salah, atau orangnya salah, atau gimana gitu? Ini tuh rangkaiannya bertahap Gi. Iya. Awal misalkan aku waktu punya Rama, udah aku sama kamu aja. Tiba-tiba belajar punya yang dua, udah aku cuma 2 aja deh. Aku nggak mau lagi, cukup.
Nah, aku tuh karakter orang yang udah memang ya udah berdua ini. Tiba-tiba ada lagi, udah terakhir nih, pasti 3 ini aku udah nggak mau lagi. Terakhir. Tiba-tiba ya kenal lagi. Siapa sih yang nggak suka sama Saskia ya? Maaf ya, bodinya udah kayak lobster Ciawi begitu kan. Siapa yang nggak yang nggak suka gitu loh. Dia kan cantik banget gitu. Ya udah akhirnya berempat. Nah, Jadi, akhirnya bertahap gitu. Berarti bisa gue simpulkan kenapa lo bisa gagal karena lo maruk, bener nggak? Ya. Jadi gini, metodenya adalah Iya, dia keras. Tapi Iya. enggak. Ya, harus Iya, mengakui. orang iya. Iya enggak. tuh malu. Iya. Iya. nggak. Lagian orang yang berpoligami itu kan kayak ibaratnya nabi yang bisa Iya. berpoligami tuh susah karena mau adil Iya. tuh susah, Kalau Kak. orang kan kalau belum dilakukan dia kadang-kadang cuma jadi penasaran. Tapi kalau udah melakukan gagal, aku udah bisa nyimpulin. Kalau Iya, orang nggak dibilang misalkan poligami, ya maaf ya terserah. Tapi aku udah pernah gagal di area itu gitu loh. Jadi udah gak bakalan mau Jadi sekarang lo mengulangi. di area mana deh? Soalnya kan poligaminya 4 kali, tapi ini nikahnya 24 kali. Jadi setelah gagal 4 kali, dia masih mau coba lagi. Lu Itu ke kan proses poliklinik deh, setelahnya. gua rasa. Lu ke poliklinik deh lu. Nggak. Ini oke. Sekarang kalau kita jabarin nih. Ini kan 4 sekaligus kemarin. Terus yang 20 kalinya itu di antara ini atau kok sebelum ini atau gimana? Ya di antara itu. Hah? Ya di antara beda-beda ini. Kalau itu kan Beda waktu. itu yang bersamaan, Iya. gitu loh. Setelah Tapi itu kan sebelum sesudahnya tuh ada lagi ya yang terakhir udah ya sama Mbak. tahun berapa itu? Pokoknya awal kali menikah aku tuh 15 Agustus pernikahan aku di Jati Asih Bekasi, Berapa? 15. tanggal 15 Wah, Agustus. Rafathar ulang Rafathar nikah tahun. itu. Rafathar nikah, Rafathar lahir. Ya saya mana tahu orang udah Tahun? tanggal udah itu Tahun? 15 Agustus tahun 2000 berapa ya gue nikah ya? Ya anak lo yang paling gede umur berapa? 2000 Lupa. Ntar dulu. Terlalu banyak ya. Enggak. 2005. 2005 Sama itu Mbak Rama. Rama Nuraini. Enggak, sekarang 2020. Berarti setahun sekali lu nikah ya? Enggak dihitungan pakai matematika gitu dong, Ya, hitungnya. kan gua berhitung. Kan ada yang bersamaan, ada yang Oh. tidak. Kalau dirinciin begitu mah akan terbagi apa ya? Kotak-kotakannya pasti akan Satu satu tahun sekali. gitu. Nah, justru ya petikan tadi menaklukkan wanita itu mudah, tapi yang sulit itu adalah memelihara hatinya untuk tetap abadi dan setia. Itu yang gua sampai saat ini Masih gagal. miris gitu loh. Gue menyesal dalam hati gue. Kenapa ya? Kalau hidup dimulai kembali, gue akan pengen mencintai satu orang sampai gue mati. Kalau diulang kembali. Kalau diulang kembali, siapa wanita yang ada di hidup lu yang pengen lu pelihara hatinya dan lu Dari tidak sakit? 24 orang itu. Pelihara. Lu Dari pelihara 20 ya, hati, hati. hatinya. Hatinya Dari ya. 24 itulah Iya, misalnya siapa? dari mantan-mantan lu semuanya tuh yang paling oke, gue paling menyesal harusnya gue sama dia terus. Siapa? Itu siapa? Tetap Saskia. Rama Nuraini. Dia adalah istri pertama yang sabar. Ya gue punya anak-anak dari dia. Dia nggak pernah nuntut apapun. Gitu. Jadi ya apa ya, kebaikan dia udah nggak terhingga lagi gitu loh. Masih baik hubungan sampai sekarang. Baik. Kadang-kadang Oh, suka balikan? ketemu. Dia tinggal di Jati Asih. Mau balikan ya? Enggak, kalau balikan mah karena aku masih pasti akan menyakiti dia lah kalau saat ini kondisinya. Kok lu nggak mau berubah? Siapa sih nggak mau berubah orang? Cuma nggak tahu, masih ekspektasi orang bahagia kan caranya masing-masing. Bener. Sorry, gua nggak gunain narkoba, maaf. Tapi- Terus gua nggak gunain hal yang lain. Cuma kebahagiaan gua sehat gua sama wanita itu loh. Itu aja. Ekspektasinya gitu loh. Ya beda-beda ya mungkin ya orangnya cobaannya ya. Tapi Kak Vicky, kalau yang Mbak Rama itu udah nikah lagi atau belum? Aku nggak tahu terlalu nanya kayak begitu. Cuma setahu Tapi aku sampai sekarang kalau hubungan ketemu baik. sama anak-anak ya suka ketemu aja Sama gitu Kak loh. Vicky-nya Kayak temen hubungan aja. baik. Ya Ya, baik, teman. kayak hubungan baik. Cuma aku nggak tahu dia mungkin punya pasangan lagi atau enggak. Emang Cuma nggak dia terbuka juga sama enggak Kak ini. Vicky. Nah, Rama Nuraini itu papahnya adik kakak sama papanya Juwita Bahar. Oh. Memo Sanjaya itu, nah itu adik kakak. Jadi lo kemarin pas nikah tuh masih saudaraan berarti? Sama Memo Sanjaya. Iya, sama nikahan masih sama Juwita gitu di Tangerang lah. Keluarganya kan dia orang Tangerang. Tapi nyokap lu tahu nggak lu nikah 24 kali? Enggak lah. Karena Sekarang gua jadi tahu dong. dulu pernah saking semua nikah kan karena pengen dituntut orang tua. Ya dulu pernah nikah sama salah satu orang. Saking dia minta, ya tetap keluarganya ada. Aku minta sama mama, mah aku pengen nikah. Udah dong, stop dulu. Jangan sembarangan setiap kamu minta kita ada. Kebetulan mama dalam kondisi sakit juga. Waktu itu dia nggak tahu. Terus adik-adik aku juga udah mulai haters tuh sama aku. Enggak kak, kali ini kita udah nggak mau nolongin. Biasanya dia mau, tolong beliin mukena, tolong beliin seperangkat alat Buat sholat. nikah. Dia mau. Udah beli aja, dia nggak nanya apa, tapi dia tahu ini buat nikah.
Nah sampai pada suatu masa akhirnya karena aku juga cinta banget sama wanita ini, akhirnya aku sewa mama ibu-ibu di Pasar Baru. Nggak serius. Demi Allah, ini kan orang apa adanya bicara gitu loh. Lu sewa ibu orang tua. Gua makan Padang. Ada dia jaga. Udah Bu, hari ini nggak usah ini dulu deh, ikut saya. Serius. Ya gue mah gambling aja. Hidup gue kan waktu itu nggak beraturan. Apapun yang gue mau lakukan, gue lakukan gitu loh, tanpa melihat efek belakangannya. Lu maksudnya apa sih yang sampai segitunya banget harus saat itu nikah? Kan bisa besok atau bulan depan gitu. Bukan. Kenapa harus saat itu? Kan kita gitu? udah ngejanjiin hari. Kalau udah nikah kan ya udah ya, nanti Berani akan ada anak ngejanjiin. yatim yang udah nunggu, akan ada anak yatim, akan ada apa, Keluarga udah pada nunggu dari keluarganya pihak si perempuan. dia. Kalau kita nggak bawa keluarga, dia merasa ini disepelein gitu loh. Iya, Terus, Kak Fiknya serba terlalu salah berani juga. ngejanjiin perempuan. Kalau misalnya lu menikah, kan 3 kali yang resmi, 21 kali yang sirih. Iya. Bisa yang di puncak itu. Itu saksi yang lu bawa, yang lu sewa. Bukan, itu kan kalau itu penghulu yang menikahkan. Jadi nggak ada saksi. Kalau perwakilan keluarga ya kayak tadi itu kesalahan banget ya itu. Jadi kayak aku ketemu, tolong deh Bu jadi mama saya ya. Random. Ini tuh beneran gak sih? Kok kayak ceritanya kayak bohongan Ya sih? kan kalau orang mengakui kesalahan dia mau berubah, kita harus mengakui semua. Oh, iya, iya. Gitu loh. Enggak, soalnya Terserah kan, orang maksud mau gue tuh meyakini Karena apa. tuh nggak pernah lagian ada- orang juga ada yang nyangka, oh masa sih 24 kali. Aku tuh Iya, sempat iya, iya. ngeliat komen-komen, dia aja umurnya berapa, Kak Vicky aja umurnya berapa. Gini, kalau orang mau berubah, langkah pertama adalah mengakui semua kesalahan dia. Iya. Kalau dia masih munafik dan menutupi kesalahan dia, kalau menurut gua dia belum sukses untuk berubah. Saat ini kondisinya, gua udah mulai jenuh. Pengen lah kayak ya Gigi, Raffi Ahmad Kak. juga pulang, ada Gigi berkeluarga yang wajar. Siapa sih orang nggak pengen rumah tangga begitu? Sekarang udah anak di sono, anak di sini, udah semeraut kemana-mana gitu. Anaknya sekarang 6, ibunya 4. Ya dari 4 itu. Tapi dari 24 pernikahan apal semua nama. Tadi aja Ya sih kalau tadi itu nggak diingetin apa. apal. Kalau diingetin. Iya, kalau Coba diingetin siapa yang pelan-pelan. pertama? Yang pertama. Tapi ada salah satu yang mereka udah berkeluarga juga sih. Jadi Maksudnya nggak juga bisa nggak enak disebutin. buat nyebutin. Oh, iya, Yang iya. gue sebutin itu aman karena Dia belum- setahu gue dia belum menikah gitu loh. Nah tapi ini kan dari cowok. Kalau bisa, maksudnya ini kan dari pandangan sebagai cowok. Tapi dari cowok sendiri kayak cowok kayak lu gitu ya. Apa sih pesan-pesannya buat cewek gitu kayak Sahila yang belum nikah, Iya, iya. jangan sampai kayak gitu. Tapi lu gitu. ada naksir nggak sama Sahila? Dulu iya, sekarang udah kayak friendly match aja. Enggak, jujur dulu awal Dulu suka. dulu gimana Kak emang sukanya? Aku suka raut kamu tau. Jujur Tapi nih, Kak Vicky kalau nggak aku ngerasa jujur. aku terlalu muda gitu. Aku kan kayak masih anak kecil, masa aku sih juga Tapi gue lu juga Kakek baper kan sama dia juga. kan? Ada. Enggak. Aku suka sama Kak Vicky tuh sukanya lucu gitu. Emang Tapi kayak sayang, ya sayang sebagai temen A. nyaman. Nyaman sebagai temen A. Yang benar. Gitu. Iya beneran. Tapi enggak. Apa? Tuh. Kelihatan kan kalau cewek, ngerti gak lu? Enggak. Ya gimana coba tadi gimana sih cara ngasih maksudnya biar sebagai seorang perempuan itu supaya tidak menjerumuskan pasangannya untuk nikah semata-mata karena hanya pembuktian gitu ya Nggak kan? gini. Itu sih tergantung sebenarnya balik lagi ke perempuannya ya. Perempuannya jangan gampang minta dinikahin lah sama Ya cowok. tapi kadang-kadang kayak gini kan tadi kamu kan salah kaprah minta dinikahin kan enggak Kok jadi berantem? enggak berantem. Oh, iya, ngerti. Wanita itu kalau dia terlihat defense, bertahan dan tidak mudah untuk didapatkan, itu justru adalah wanita mahal yang kita sendiri pasti nggak sembarangan untuk mencoba ya gaet sama dia. Justru pesan aku tuh buat semua wanita, satu, nggak mudah untuk memberikan hati dalam waktu yang cepat. Karena bagi aku, proses itu memang sangat penting untuk mengetahui pasanganmu. Terus kedua, Lu serius ya ini sekarang? ini kan gue lagi Iya, iya, jadi serius. motivasi. Oh iya motivator. motivator oke. Terus. Kedua, dia juga harus memiliki beberapa aturan agar dia bukan cewek gampangan yang bisa lu bawa pergi, yang bisa lu anterin pulang, yang bisa kapanpun lu telepon, kapanpun lu mau dia ngelayanin, maksudnya ayo pergi, ayo ini gitu loh. Tapi kalau dia punya pertahanan yang bagus untuk Dirinya sendiri. dirinya sendiri, justru itu akan pria bertekuk lutut untuk oh ya kayaknya dia
sulit untuk kita perlakukan Ya demikian. sama kayak dia dulu ngebalas WA-nya lama. Tapi emang bukan maksud, tapi emang nggak suka. Nggak nelpon, nggak diangkat dulu gitu. Jadi kan kita tertantang, John. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Nggak boleh minum. Haus. Boleh. Tapi Minum lu kita udah pernah ketemu belum sama cewek yang model Iya. yang kayak yang gitu yang bisa bikin lu kayak Sekarang. gitu? Akhirnya Mbak Angel Elga berantem. Sama Zaskia Gotik berantem. Kayak Maksudnya nggak hubungannya sorry, sekarang nggak baik. kayak Saskia sama Angel, dua-duanya ini gue gak punya tantangan. Masa sih Zaskia Iya, sama Angel Elga? Aku tuh sama Saskia pertama kali kenal, pertama kali dinner, pertama kali itu juga aku jadian. Dinner pertama kali aku, mudah-mudahan dia masih ingat. Itu di salah satu rumah makan Jepang di Setiabudi, dia pakai dress merah. Yang kenalin siapa? Ada waktu Di itu DM? aku tahu enggak dulu kan enggak ada zaman kayak gituan, BlackBerryan dulu. Lu DM Jadi- semua cewek, lu DM BBM. sekarang. Jadi Sekarang dikenalin strategi gitu. Ini jalan ada beda. ini cewek ini mau kenalan gitu. Apa gimana sih? Enggak. Nelpon. Yang kenalin siapa dapet Ada, lupa aku. Dikenalin terus tiba-tiba sama Saskia komunikasi, telepon, terus ya dia lagi off air di Surabaya waktu itu. Bentar maaf motong. Kak Vicky minta kenalin ke orang itu. Iya, karena aku tahu dia timnya dia. Kenapa Kak Vicky pengen kenalan sama Zaskia? Ya aku tertarik. Dia punya goyang itik itu. Jadi ya aku berusaha untuk mendapatkan Iya, kan ketertarikan mendapatkan orang. yang itik. Dari mata berarti ya, dari mata kan? Iya, dari tatapan mata, kemudian minta sama seseorang. Oh ya, yang ngenalin aku tuh kalau nggak salah namanya David. Aku inget nih, David. Yang ngenalin aku ke Saskia. Terus akhirnya jadi hubungan. Pada malam itu aku lagi off air di Surabaya. Ya udah nanti kita ketemu ya pas kamu pulang ke Jakarta. Pas dia nyampe Jakarta, saat itu juga aku langsung dinner dan saat itu juga aku jadian. Kok bisa sih Zaskia Gotik terima lu langsung? Strateginya, John, Apa strateginya? meyakinkan untuk aku akan jadi pasangan kamu. Aku juga nggak tahu nih Tuhan bisa menakdirkan kamu jadi pasangan aku. Gitu. Strateginya pokoknya banyak banget lah. Pokoknya aku dengan aku akan meyakinkan Gua kamu. kalau gitu takut loh. Serius, aku pernah digituin sama cowok Kamu satu kali. Menurut kamu aku kan ngobrol di atas meja, beda di saat kamu. waktu itu Titik lemah wanita itu jam setengah 2 pagi menjelang dia tidak bisa tidur. Itu udah pasti metode mutlak. Enggak, Ini dilakukan Eric Cantona juga. Benar. Jadi kalian harus tahu gitu ya. Eric Cantona. Eric Cantona siapa sih? Tapi ya bener, tapi bener loh. Tapi bener. Kalau perempuan ditelepon jam setengah 2 pagi, setengah 2 pagi pasti teleponnya paling cepat 15 menit. Paling cepat. Benar. Sisanya akan panjang dan itu akan kebuka. Kamu nanti, dan di situ tuh mulai. Benar. Kenapa kalau pagi kamu nggak tahu siang banget. atau Emang sore? dulu gitu juga. Benar. Kalau pagi atau sore, misalkan kita telepon, dia lagi aktivitas, dia lagi sama temennya, atau dia lagi makan bareng, itu mengganggu. Tapi di saat dia mau mempersiapkan tidur, Itu benar. Tapi emang kalau bener itu. sih. Bener, Kalau itu waktu benar. dulu malam, gue setuju sama lu, malam-malam. Gue kan dulu di Lebak Bulus. terus Gue kan syuting pulang jam 1, jam 2. Telepon. Telepon. Gue juga tebar jala dulu. Iya. Hai, ting, gue kirim yang banyak. Siapa yang balas, Telepon. itu yang diprospek. benar. Bener kan? Strategi feedback. Iya, jadi siapa yang ada dibales, nah dia. Kamu biar paham. ngangguk-ngangguk, iya. Ya, kamu biar paham. Jadi kan suatu satu cowok akan mendekati kamu di jam setengah 2. Metode Eric Cantona. Jadi kamu udah tahu gitu loh. Maksud aku. Iya bener. Bener dong. Iya, bener. Balas langsung. Tek, 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 tek. Lebih cepat kan? Tapi kadang yang balas misalnya gue tebar jalan nih dulu ke 10 orang. Tek, pas pagi-paginya kan suka pada nyautin baru nyaut. Capek juga balas ini bro. Tapi memang Oh, gitu Tahan ya? dulu lah ya. Tapi benar Sebelum setuju. pasangan. Pokoknya di atas jam 12 malam itu cewek itu titik lemah kalau ditelepon atau di WA pasti udah mulai. Karena kan dia saat dia akan mau tidur itu kan Butuh teman ngobrol. tepat banget dengan kesendirian. Fokusnya tuh Kesendirian. titiknya udah hanya kita gitu loh. Karena gue bilang kalau aktivitas ya dia bisa lagi melakukan apa. Sama orang Apalagi lain lagi ngumpul. kalau di jam itu malam-malam si cowok itu bisa membuat si cewek tertawa. Iya kan? Itu yang akan selalu terkenang-kenang. strategi gue mendapatkan Saskia pertama itu adalah bukan dengan hal apapun. Gue dengan muka seperti ini ya udahlah Emang ya. muka kenapa? Kodratinya ya maksudnya ibarat penilaian nggak seperti Raffi Ahmad lah yang ganteng keren atau apapun. Tapi cara menyamankan gue membuat dia ketawa itu langkah awal. Karena kenyamanan itu sebagai bentuk mahal yang wanita dapetin tuh nggak mudah dari siapapun. Tapi emang bener sih kalau kita kalau mendingan
Dibanding ganteng tapi garing males kan? Iya, Pasti. ganteng tapi kayak nggak bisa ngomong, Ketawa terlalu loh, cool, orang kayak si gitu cewek boring. ketawa, kan pas tidur kan kemimpiin kan? Iya. Pasti dia pagi-pagi langsung lihat handphone. Ya kok dia nggak ini sih gitu kan pasti. Nanti kalau gini, kita dalam 3 hari berturut-turut cowok biasanya manuver di jam itu. Nah, di Manuver saat apaan sih, Kak? ya Telepon menyerang, gitu. menelpon. Menyerang, Tapi kita akan menyerang. coba di hari keempat kita tidak melakukan. Di saat hari pertama kita melakukan, ulur. hari kedua kita melakukan, hari ketiga kita melakukan, hari keempat tidak melakukan, sengaja nih kita diemin. Dia pasti akan duluan karena dia merasa jam itu kehilangan ada seorang yang menghibur dia. Wih, bener. Lu udah expert banget masalah ini ya. Ya kan sering gagal. maksudnya jadi tahu gitu loh. Kak Vicky inget gak apa waktu itu tuh pertama yang Kak Vicky gombalin ke Zaskia pertama kali apaan? Ya maksudnya kan pertama Sampai kali ketawa ketemu gitu. gitu. Ini apa yang Zaskia kalau nonton gue unsubscribe nih gue rasa. Enggak lah, kan dia juga udah punya kehidupan masing-masing. Lu udah menghargai, udah ikhlas. Udahlah, tadi aja ketemu waktu pas syuting. Oh, iya. Gue respect aja, gue doain semoga bahagia dengan pasangannya karena dia orang yang baik. Oh ketemu udah ngobrol jadinya? Ya lihatan lah. Oh. Paling dua. Nih, Pik, gue pegang kan dia Tadi gitu doang, tadi Zaskia. geledek-geledek. Vicky duduk lewat gue pegang tangan. Nih gue pegang. Gitu Iya, mukanya gitu. dia. Ya, Zaskianya gimana? ya bahagia lah dia sama pasangannya sekarang, alhamdulillah semoga. Iya terus gombalannya apaan Kak? Saskia itu kan Kan kayak baru pertama kali ketemu. orang yang paling seneng mendongeng, didongengkan. Diceritain. Iya, diceritain gitu. Dia tuh karakter yang lucu banget. Dia itu sangat menghargai pasangan. Gue yakin kalau dia punya satu, dia nggak bakalan punya pasangan yang lain. Dia tuh orang yang setia banget. Meskipun dia tersakiti, dia pasti akan tetap setia. Dia tuh karakter orang yang seperti itu. Tahu banget ya? Ya karena kan ya cukup lama juga, aku 1 tahun kan, bukan waktu yang sebentar sama dia. Jadi tahu banget lah bagaimananya gitu. Nah dia tuh kalau awal-awal kita cara mendekatinya dengan kasih kenyamanan, tadi aku bilang cerita apa aja, kita harus punya banyak materi untuk mendekati wanita Nah kayak itu begitu. dalam materi-materi yang lo bikin itu bohong apa beneran? Bukan, materi cerita aja. Oh, iya. Cerita-cerita gitu. lucu. Misalkan kayak kamu tahu nggak? Misalkan cerita-cerita kenapa danau yang ada di Cikarang itu ada. Itu kita bikin aja. Iya, kayak dia Dulu pada berfilosofi, zaman gitu. edukasi Ya aja, apa kayak- lucu-lucuan aja, suatu hal yang Oke enggak. bos dengan bahasa Iya, filosofinya. misalkan kayak hilangnya gendang Metallica, Iya. apa aja kita bikin yang sesuatu dia itu nggak pernah ada, lucu gitu, kayak menghibur aja. Gantian Saila dong. Sama yang Belanda bagaimana? Udah putus dia. udah putus. Saila udah putus sama Tapi kamu berproses. Berproses gimana Ya maksudnya? waktu sebelum komitmen pacaran sama dia kamu berproses. Berproses tuh Sampai maksudnya kamu DKT dulu. Iya. Oh iya tuh. Berapa lama prosesnya? Itu sebenarnya sebentar sih, soalnya nggak tahu sih, aku nggak mau bilang ini pelarian. Cie pelarian. Running text. Aku tuh running sebenarnya jujur ya, aku tuh harusnya tuh kayak nikah tuh tahun kemarin deh. sama bule itu. Bukan, sama pacar aku yang sebelumnya gitu. Siapa? Karena Sebut aja. Sebut. enggak ah. Inisial deh. Dia udah Siap. punya pacar juga. Kevin kan? Julia Dia itu. udah enggak bukan gitu. Bukan Kevin Sebenarnya Julia. tuh aku udah serius gitu. Dia tuh udah Andik. deket sama mama sama Ya, papa abis itu aku. nggak? Kalau gue mau cerita gue sebutin faktanya. Soalnya orangnya apa ya? Terlalu ini banget. Tegang. Iya, tegang banget gitu. Orangnya tuh serius banget. Terus. Iya, jadi tapi aku tuh ngerasa nggak nyaman gitu karena dia tuh berantem sama teman-teman aku juga, jadi lumayan posesif gitu. Tapi sama keluarga aku deket, tapi dia Ke tuh keluarga ke teman-teman enggak? iya Jadi lu nggak target nikahnya ngebolehin kapan? aku syuting yang Oh iya, Terus sama akhirnya gitu. putus. Target nikah lu kapan? sekarang nggak ditargetin. Udah ngelos aja. Udah gimana ini aja nggak mau ditargetin. Emang dari dulu sebenarnya nggak pernah ditargetin, cuman kan waktu itu makanya mau nikah kan karena ada yang ngajakin serius, ya udah aku mau serius gitu, tapi ternyata memang nggak Nggak cocok. belum jodoh. Iya, belum jodoh gitu, jadi ya Terus udah nggak putus usah dari dia tiba-tiba ketemu orang Belanda. iya itu Dia dari dikenalin kota apa sih Belandanya? dari tinggalnya di Red Lake Street. Amsterdam. Hah? Apa? Amsterdam. Di Amsterdam, tinggalnya di Amsterdam. Dia tahu Amsterdam cuma Red District doang ya? Apa? Iya. Lu ya? Enggak, maksudnya Light. gue aja belum pernah. Itu mah tempat Belanda. prostitusi. Apaan? Main bola Ayak Amsterdam. Oh, Ajax. Apaan sih? Kirain Red Light. Enggak Ayak, Oh, Ajax. Ajak ya. Tapi kalau misalnya lo sebagai perempuan tiba-tiba
Ini kita balik ya diajak kawin gitu. Baru kenal diajak kawin, mau gak sih? Karena lu tadi udah proses aja gagal. Iya. Kamu kan? Nah berarti di saat orang yang tiba-tiba langsung berani melamar kamu, nah kamu Gitu? pertimbangkan Mau nggak? Takut sih, nggak mau. Kan aku harus tahu keluarganya dulu, lingkungannya seperti apa. Ya kayak gitu. Kan karena orang yang ta'aruf aja di muslim kan pasti dia harus tahu keluarganya Iya. juga, bibit Bener. bebet bobot, lingkungannya juga gitu. Jadi nggak bisa, "Ayo nikah." Berarti kayak metode lu itu lebih cepat daripada ta'aruf ya? Iya, bener. Tapi ini ngobrol-ngobrol asik loh, sama kelapa. Iya. Masa sih enak ya? Kebanyakan dah. Makan coba saya lah. Tapi Iya, berarti bener dong, metode lu itu lebih cepat daripada ta'aruf biasa dong. Iya, Beda. bener juga. Tergantung. Memang sih kadang-kadang nggak pakai proses. Kenal gitu. Cuma kan, kenalan gini doang, salaman, ketemu, ngobrol-ngobrol enggak, sejam 2 jam enggak, gitu. Enggak. Kan kadang-kadang kita juga udah mulai membangun lewat handphone, tapi memang belum ketemu fisiknya. Kan itu lumayan juga punya connect emosional gitu loh. Tapi begitu ketemu, ya udah nggak dikasih. Tapi ini ya, ngomong-ngomong di luar pernikahan, Vicky Prasetyo itu menurut gue unik. Satu-satunya artis yang kena kasus, tapi malah jadi artis. Naik. Lu menyadari nggak? Lu tiba-tiba jadi artis gitu. Padahal- Dengan lu padahal nggak punya bekal, maksudnya. Emang tadi nggak dulunya mau jadi apa sih? Apa kerjanya apa? Apanya? Dulu sebelum jadi artis. Ya kerja di kantor aja, company. Tapi udah ngeband memang. Cuma ya metal. Oh, emang udah ada darah seninya. Terus sekarang tiba-tiba minat jadi seninya? artis gitu gimana? Nih, segarnya beda. Lebih Bener ya? mineral. Karena lu nyangka gak lu tuh jadi artis? Enggak Gara-gara pernikahan lu, gara-gara lu bahasa Inggrisnya lu yang berantakan, muka lu berantakan, hidup lu berantakan, lu malah jadi artis. Kan bahasanya gitu, bener gak? Ya gue mah temen lu, ngomongnya belak-belakan Nggak aja. apa-apa. Kan waktu awal itu juga gue nggak punya rencana pengen membuat seperti itu gitu loh. Nggak, lu nyangka gak video lu viral? I looking to my mind, my age, 21 my age, itu jadi Nggak viral. tahu, itu kan mereka sendiri yang membuat seperti itu. Tapi Lu nggak bahasa tahu, Inggris emang lu- nggak Loh maksud kita di gitu. dalam penjara mau apa yang kita lakukan? Kebebasan kita aja terampas pada saat itu. Bener. Cuma waktu mau lamaran itu 1 September itu tahun 2000 berapa tuh yang sama Saskia itu, memang sebelumnya aku udah dapat surat eksekusi dari kejaksaan bahwa aku berdasarkan putusan pengadilan untuk dieksekusi dan ditahan 1 tahun 6 bulan. Cuma karena ya udahlah, ya bunuh diri aja, yang penting gue udah membuktikan kalau gue cinta sama lu juga gitu loh. Akhirnya lamaran itu terjadi, nggak taunya habis lamaran rame, ditangkep, dibawa ke penjara. Saat kita di penjara kita nggak tahu apa-apa. Yang beredar adalah ya udah bahasa-bahasa sivikinisasi. Ya berarti itu Emang Kak Vicky tuh dapat bahasa fikinisasi tuh emang dari mana sih? Tiba-tiba aja gitu. Nggak Emang ada. ngomong, dia emang dari dulu kalau ngomong gitu. bukan karena kita sering ngerayu kan materinya banyak gitu loh. Ya kan jujur aja. Jadi kita punya banyak ya ngomong apa ini apa. Nah pada gitu. saat waktu itu diwawancara apa yang jadi bayangan gitu ngomongnya kayak gitu. Ya sebenarnya mah bukan karena ngomongnya so intelek atau apa, karena pada wawancara itu real yang terjadi itu tuh ya udah ada penangkepan juga, kita udah stres juga antara nikah lamaran seneng ya sama Kia seneng akhirnya terwujud jadi rumah tangga bareng mau menujunya. Tapi satu sisi kita kan dieksekusi untuk dihukum gitu loh. Bagaimana sih situasi saat itu udah sepotong hidupnya. Jadi ya udah sekalian gila aja gitu ya. Nah udah yang penting gue udah ngebuktiin kalau gue emang cinta juga sama dia gitu loh. Nah kalau berarti pas waktu itu kan karena kan mau ngelamarnya kan sama Zaskia, semua orang kan pasti lihat. Nah tuh yang 3 yang sebelumnya tuh gimana? Nangis. Nangis. Nggak ada yang dikasih tahu, tiba-tiba ada aja gitu. Ya nggak ngabarin, tiba-tiba dia udah tahu aja. Tapi kalau Iva tahu H-1 Iva nangis-nangis di telepon sama mamahnya, sama bundanya. Mas, ini pulang ke BSD, ini Mbak Ipa, ini ke Bintaro, Mbak Ipa ini nangis, ini sakit gitu-gitu. Udah semeraut lagi. Yang 2 udah nggak dipikirin lagi. Udah tahu dia cuma kecewa. Ya Kalau gitu yang itu aja. lebih dewasa kali ya, mungkin kayak yang Mbak Rama itu lebih keibuan karena memang udah punya Iya. anak banyak Kayak gitu ya. dia datang ke penjara dengan menceraikan aja dia sebenarnya sedih gitu. Lu di penjara tobat gak? Cara apa nih? Iya, maksud gua pas lu di penjara apa yang lu dapatkan? Lu berapa tahun Ya waktu di ampun, penjara? gua Berapa kali? menyakitkan. Berapa kali? 4. Tuh, pikir. Bukan Nggak maksud ketawa ngingetin. tapi gue kaget. Tapi nggak semuanya menjalankan di lapas. Ada yang ya persoalan berantem. Kan Cikarang lingkungannya keras. Jadi gue itu hidup di lingkungan yang ya udahlah, Underground gitu. ya underground keras lah. Pokoknya berantem tuh hal biasa gitu loh.
Pernah karena kasus ya berantem gitu-gitu ditahan cuma seminggu. Karena mama gue tuh nangis-nangis di depan polseknya. Anak aku. Bener, makanya dari dulu tuh gue kasihan sama nyokap gue nangisin gue mulu Ih, gitu gua loh. nggak Dengan bayangin kenakalan ya. gue. Bentar. Akhirnya bebas. Udah bebas. Terus di penjara lagi. Terus bebas. Ya udah terakhir yang di penjara terakhir itu. Tapi, nih perlu klarifikasi. Gue tuh nggak pernah punya perkara, maaf, penipuan. Atau 378 seperti image media yang ngasih gue tuh, demi Allah, demi Rasulullah, gue sebagai seorang muslim, gue nggak pernah kena perkara pasal itu. Gitu Emang loh. orang banyaknya bilang kan penipuan apa? Iya, Kak? itu menggiringnya ke situ gitu loh. Ya kan kita Padahal- nggak bisa lawan kalau media udah menciptakan kayak begitu. Padahal dari secara fakta, gue nggak pernah kena perkara pasal itu. Boleh cari aja Jadi semuanya. Jadi kenapa lu pasal apa? di waktu itu di penjara gara-gara kasus 263 ayat 2. Apa? Menggunakan sesuatu yang dianggap palsu. apa itu? Dokumen. Dokumen. Ya kan dulu kayak tender gitu-gitu mainnya. Ya udah ayo biasa menang. Tiba-tiba so-soan ngambil klien-klien uang, nggak tahu tendernya kalah gitu. Kedua, selanjutnya Enggak, yang pertama berantem. Kalau yang lebih, yang maksudnya Yang 1 ada tahun yang 6 bulan jelas itu. penipuan. Kalau yang ke belakang enggak. Gitu. Yang awal berantem konflik aja, nggak ada yang lain-lain. Terus Kak Vicky, dengan keadaan karir Kak Vicky sekarang seperti ini, alhamdulillah lagi naik banget kan. Amin. Apa yang Kak Vicky bayangin untuk masa depan Kak Vicky? Apakah masih mau kayak gue masih mau seneng-seneng dulu deh sama cewek-cewek? iya, atau gue menikahin Atau janda mau- tua kaya raya misalnya. Enggak sih, Apa? enggak ada. Ada gak bayangan? Apa masih belum kebayang? Enggak kan sekarang kondisinya juga aku selain syuting ada usaha juga kan, production house. Ya, alhamdulillah. Keren loh. Mau Apa mau judulnya? tayang, apa judulnya? Keluarga santuy. Jadi sekarang lu program Oke Bos, Oke bos. Facebooker, Facebooker. Keluarga Santuy. Keluarga santuy. Udah beli apa aja lu? Gue PHP. Jadi artis udah beli apa aja? PHP Ya, apa? ada pemberi hiburan pasti. Terus di iNews ada The Vikinisasi Show. Kayak gitu. Lu udah jadi artis udah bisa beli apa aja? Banyak. Ya, rumah baru berapa sih. tahun sih? Baru pindah rumah. 3 tahun ya lu jadi artis? Oh, baru Empat. pindah rumah. 4 tahun. Empat. Dapat apa aja? Ya rumah udah ada. Cuma kemarin kan menikah udah mulai habis lagi. Investasi sekali apartemen salah, nggak ada izin ILH-nya beli. Jadi banyak yang salah. Tapi kesini ya sekarang nabung buat production house aja. Punya bikin program. Biar muterin uang ya. Ya ngarang aja Bapak, menciptakan program, bikin konten gitu. Keren. Tapi harga rumah yang lu beli berapa nih? Nggak gede, cuma 2,6 lah. Itu juga masih KPR. Gue KPR, gue juga KPR. Saya juga mau beli apartemen loh. Ya Allah, doain ya. Amin. Doain mudah-mudahan. Tapi Kak Vicky mah keren gitu. Maksudnya baru 4 tahun Kak Vicky jadi artis, udah kebeli rumah. Oh keren banget, Kebeli rumah. keren banget tapi ya nggak apa-apa kalau rumah sama itu sih bagus lah menurut gue. Tapi berarti kalau Saila, lu sekarang lagi nyari pacar atau mau karir dulu atau mau gimana? Nggak mau nyari pacar. Sampai- Maksudnya pacar mah nggak mau dicari gitu kan. Aku Nanti juga kalau cewek ketemu. ya biarin Suami. ada cowok yang ngedeketin Apa? aku aja. Cari suami kali. Iya deh, cari suami. Iya, doain Amin. ya Kak. Amin. Ya kan aku udah umur 28 juga. Aku tuh sama kamu udah nganggap kayak adik kakak kok. Ah tapi kalau mau, Kan gini. Kalau tiba-tiba dia mau, lo mau nggak? Maksudnya? kalau tiba-tiba dia mau, Ya kan udah adik. Kecuali maksa ya, ayo. Ya bercanda saya enggak. Iya Kak. Alhamdulillah ya. Apa? Keren rumahnya Abos kita. Masya Allah. Kita akhirnya mampir juga ke sini. tapi keren lah. Mudah-mudahan. Ini harapan Kak Vicky apa? Harapan apa sih Saila? Ya, Aku kedepannya. penasaran banget sama harapan aku. Iya pengen Ya, ke tahu. depan ini yang Orang- serius. Iya, yang Bukan- serius. Bukan Jadi orang penasaran. Orang tuh taunya lu nggak ada harapan. Ya. Makanya kita nanya lu ini punya orang harapan maunya apa sih gitu? Maksud gue nge-DM-in Dua Lipa, nge-DM-in Dua Rika Dua pasti. Lipa. Kak. Gila lu. Iya. Tamara Blazensky di Tamara DM. Blazensky. Dibalas nggak? Mbak Yuni Sara lu DM juga. Nggak dibalas. Dibalas nggak? WA pernah dibalas, DM belum. DM Udah belum. ngapain sih Dua lu Lipa DM pernah. artis? Nggak dibalas kenapa kan sih? Dua Lipa, Lu Mas? waktu kecil Dua Lipa membayang-bayangkan nggak. mereka ya, terus lu DM sekarang. Bukan. Kan kita kan sekarang ada di industri, Bos. Mau nggak mau kita harus jaring juga komunikasi. Kayak lu kan bagus. Di saat program lu misalkan talentnya tidak mampu nembus si artis, tolong dong, bisa. Nah, gua kan akan berusaha juga meniru. Kan gua Berarti, kan lihat lu, gua mempelajari lu. Cara dia Panutannya. kerja, cara dia buat sesuatu, cara dia peduli sama program, itu gue belajar. Cuma kok diem aja.
Gitu loh. Cuma gue simpen, makanya gue bikin production house pelan-pelan. Apa aku juga belajar ya? Taduh, Kayak wah. AA gitu, aku nge-DM-in cowok-cowok gitu. Ya, nggak, kan udah bilang defense tuh lebih baik. Ingat metode Eric Cantona, tadi udah aku sampaikan kan. Kamu Berarti jangan sampai lu- terjebak. Hah? Pelan-pelan bisa bikin Vicky Prasetyo Entertainment. Iya, anak Honda Amin. Victors. Hah? Aku namanya. Anak Honda. Anak Honda Victor. Biar Nama. gede gitu. Anak Honda Enggak, Anak orang picture. Oh, anak Honda Picture. nama ininya. Nama PH-nya. Tapi keren sih menurut gue. Cuman gini deh, lu kan terkenal filosofi edukasi. Coba lu filosofi edukasi kena kita Slavina, gue pengen denger. Rayu dia. Nah, kita mau soal apa? Cielah. Siapa? Nggak, muka lu tuh emang kayak itu ya. Kayak mukanya Vicky tuh gini nih. Iya, bener-bener dia mau pelajari berarti. Kalau di foto gimana? Gimana? Gini. Kalau Oh, joget, gini. kalau joget supaya anak-anak pada lucu, Ya. kalau joget supaya anak kecil pada lucu, ya. Gitu. Coba Tapi lu, anak lo takut nggak kayak gitu? Enggak lah, elok anak sendiri takut sih. coba lu rayu dong. Jujur, orang tuh banyak banget menilai tentang gua, membuli atau apapun. Banyak orang menjadi hakim yang menghakimi kesalahan. Makanya gue selalu bilang dalam filosofi gue, hidup itu diibaratkan perjalanan menuju pengadilan. Di tengah-tengah perjalanan, banyak orang yang bertindak menjadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain. Benar. Padahal kelak, kita akan menjadi terdakwa yang sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Nah gitu. Kan kamu udah mulai ketularan kan? Tapi gue tuh semenjak Oke Bos, si Raffi tuh kalau ngomong kayak lu loh. Masa? Aduh, pusing gue. Gimana kalau di rumah emang kayak gimana? Ya gitu ya, coba tanya sama orang-orang kantor. Ngomongnya gitu. Kita harus kayak lu gitu. Ya kan lucu-lucuan aja menghibur. lucu-lucu. Tapi jujur akhirnya gue dapat inspirasi juga dari seorang Raffi Ahmad. Iya. Masa sih? Iyalah, bisa cara kerja, Tapi semoga cara peduli program. Tapi semoga maksudnya cerita lo kan di luar itu benar kan, banyak dibully, banyak dihakimi. Tapi mungkin dari kesimpulan hari ini tuh mungkin banyak kasih pelajaran buat pasang-pasangan yang mau menikah, mungkin Iya. cowok-cowok, cewek-cewek. Pasti akan jadi pelajaran yang sangat amat bagus. Iya, cerita cewek-cewek kayak gini harus kan kayak gimana. sebenarnya cerita kayak gini berbagi Iya. untuk yang melihat atau menonton bisa, ya siapa tahu bisa jadi manfaat juga atas Iya, ceritaku yang benar. buruk gitu loh. Terus di saat aku melakukan syuting, mau orang beranggapan apapun, minimal aku udah berjihad cari rezeki buat anak-anak aku di Masya rumah. Allah. Biarin mau Amin. dihina, mau dihujat, diapain, yang penting aku udah Oke, jihad gitu. ada ini kan kita temanya kan hari ini pernikahan. Keren. Jadi ada pesan nggak buat dari seseorang yang udah nikah 24 kali terhadap laki-laki yang baru mau nikah? Yang baru mau nikah. Iya baru mau nikah dia kayak oh yaudah gue mau nikah nih gitu. Kalau cinta itu diibaratkan seperti kuku, dan di saat kuku itu mulai panjang dan akan mencakar pipimu serta bagian tubuhmu, maka yang kau potong bukan tanganmu, tapi kukumu. Begitupun nanti kelak kau saat menikah dan berumah tangga ada konflik yang terjadi, baik kecil ataupun besar, maka yang kau potong bukan silaturahmi dan hubungannya, tapi ego yang ada di dalam dirimu. Terima kasih. Tapi kalau gue boleh simpulin satu sih buat Keren. cowok-cowok yang mau nikah gitu ya. Keren. Dari yang Keren 24 doang. kali nikah. Jangan mau menikah cuman karena pembuktian, bener Ya, nggak? itu, Iya. itu pembelajarannya. Menikah tuh karena kesepakatan, bukan pembuktian. Dan jangan cerai. Ya, berusaha. Lu Jangan gampang mengatakan cerai. mengambil keputusan. Lu 24 kali bercerai nyesel semua. Sangat. Kenapa Yang setelah paling 20 nyesel yang mana? Enggak, kenapa setelah 24 kali lu baru nyesel? Ada gak di tengah-tengah titik Orang itu Kak Vicky udah sadar? bagus, dijatuhin lagi. Orang udah keren, bagus. Enggak Dijatuhin Kak, lagi. di antara tengah-tengah itu sadar gak? Wah gila gue udah parah nih misalkan yang ke-10. Kok gue pernikahan sampai 10 kali ya? Enggak, gue gak boleh kayak gini. Kan nggak dihitung. Tahu-tahu ngitunginnya udah mulai kemarin. Baru Akhirnya iseng-iseng, ya Allah, udah nikah udah banyak amat gitu kan. Jadi nggak Oh, nggak gitu. juga satu. Tapi perasaan kalau lu 10 juga berasa ya. Kok banyak banget gitu. Kok lu bisa 24 nggak berasa? Gue nggak Hidup gue ngerti. tuh dulu semeraut banget, Ki. Nggak mau tahu apa yang terjadi hari esok, bodo amat. Gue tuh cuek banget. Mindsetnya Besok gue, beda. sorry ya, gue mau konflik kayak, gue besok gue mau apa kayak, gue mah nggak takut. Hidupnya udah semeraut banget, karena dari kecil juga emang udah hidup dilepas. Gue jauh dari orang tua, gue mah hidupnya udah Waktu itu yang Kak Amburadul. Vicky takutin apa?
Hah? Waktu Nggak itu ada- yang nggak ada Kak yang lu Vicky takutin. takutin apa? Nggak ada, hidupnya kepala batu banget. Udah, gangster banget, hidup di jalanan, besar di jalan, kayak begitu. Tapi hebat ibu lu ya. Bisa Nggak stres. Iya, makanya sekarang udah punya baba nih, kayak Seri. iya nikah di Alhamdulillah. udah nikah sama orang Turki kemarin. Ya, Seneng Baba. gak lo? Seneng? Ya, seneng Yang lah. nikahin siapa lo? Iya kan jadi Saksi. saksinya. Alhamdulillah. Di usia yang udah 50 sekian tahun, tapi masih ada orang yang mau tanggung jawab. Masya Allah. Tapi aku di sini ngeliat Kak Vicky nggak egois sih, soalnya biasanya kan kalau misalkan ibunya udah nggak ada, udah pisah sama papa, kalau enggak emang udah nggak ada pasangan lagi, biasanya apalagi anak laki-laki, mah nggak boleh nikah, takut ibunya disakitin apa gimana. Tapi Kak Vicky tuh di sini kayak Legowo. iya, pengen ibunya bahagia, biarin ibu seneng sama baba, lebih kayak gitu. Kuncinya cuma satu, saya. Apa? Orang tuh mencapai bahagia dengan caranya masing-masing yang kita nggak tahu. Iya. Jadi kalau kita aja bisa kesepian karena tidak ada pasangan, usia nggak jadi batasan. Mungkin mamaku juga merasakan hal yang sama. Kenapa kita nggak bisa berpikir bijaksana untuk kebahagiaan orang yang telah melahirkan kita? Ntar teprok, ntar dijatuhin lagi. Ya udah deh, ya udah Oke. jangan jatuhin lagi ya. Iya. Tapi buat gue sih lu luar biasa. Di balik bulian dan hinaan orang, ternyata lu tuh orangnya dalam sebenarnya. Dan lu tuh cuman mungkin ya lu kan apa adanya. Kata-kata itu mungkin spontan, lu juga niatnya ingin menghibur. Iya. Tapi kan sebenarnya lu aslinya orangnya bukan begitu. Ya kan? Iya. Kan tadi gue bilang, gue mah apa sih marah saat ibarat konsep gue jadi keset di talkshow kita atau di program-program lain, gue mau dikatain apa, mau bener mau enggak, gue nggak pernah sakit hati. Demi Allah gue nggak pernah marah, nggak pernah kecewa. Udah itu bagian dari perjuangan gue. Hanya Allah yang tahu kok gue bisa ngidupin anak-anak gue dengan cara gue seperti ini. Jihad buat keluarga kan juga bagian dari ibadah. Masya Allah. Bener. Tapi gue kalau di acara gue jarang tersinggung. Karena Iyalah. kalau memang kita di acara kan niat kita menghibur kan. Iya, Maksud jadi gue saling aja. saling ngerti. Saya lah sendiri waktu awal-awal sempet kamu biasa FTV kan acting, tiba-tiba yang kayak begini gitu. Oke bos, bertiga. Kalau aku mah bingung, lebih kayak ke tantangan baru aja buat aku. Aduh, gua harus ngomong apa ya? Apalagi AA cepet ngomongnya. Kak Vicky pintar filosofi edukasi. Aduh, gua harus ngapain? Ngomong apa? Belum lagi ketemu sama bintang tamu yang misalkan ibu-ibu, bapak-bapak. Aduh, gua harus ngomong di bagian mana ya? Gua harus nyeletuk apa ya? Aduh, bercandaan gua kayak gimana ya? Lebih Sama, gua bingung juga kayak suka mikir kayak gitu pasti. Tapi Nggak harus makin dipikirin. Kalau kayak makin gitu kan kesini, sebenarnya nggak usah aduh, dipikirin. gue mau ngelucu tapi takut nggak lucu karena kan aku bukan pelawak gitu. Iya, Tapi bener. makin kesini tuh ya udah aku rajin nontonin Sebenarnya yang lain. kalau kita masuk ke dalam ranah itu nggak perlu dipikirin ya, tapi dirasain. Maksudnya dirasa-rasanya. Iya. Iya gitu. Karena kalau misalnya satu buah chemistry itu misalnya nggak harus semuanya menonjol, tapi justru yang bertiga ini membuat semuanya menonjol gitu. Ibarat Saling. Iya sih, aku ngerasa juga kayak sih lu kalau gitu. misalkan sama AA sering kayaknya gue suka colek Iya. ya lu ngomong gitu. Jadi kalau ada waktu jadi itu sih. kalau Ya, tapi nggak kebetulan juga mungkin dapat temennya juga yang kan nggak Alhamdulillah. alhamdulillah Iya. gitu. Mungkin ada juga banyak yang ya nggak dikasih kesempatan. Tapi Iya, kan alhamdulillah kan sama cowok-cowok Iya. ini kan dikasih kesempatan berasa gitu banget kan. kok. Emang kayak waktu itu juga emang aku pernah kayak nyobain adalah program gitu kayak aku kayak nggak diajakin main Nah. gitu, kayak nggak diajakin main, tapi beda gitu kalau misalkan sama Kak Vicky sama AA gitu emang diajakin gitu. Jadi kitanya juga enak, kita mau ngomong pun jadi berani karena berasa dianggap gitu. Ya udah berarti oke bos. Siap. Siap, Bos. Kalau bulan puasa nggak ada, gimana dong gue kalau guenya nggak ada? Ya kan yang penting ada siap Bu Bos. Ada ibu bos. Berarti ibu bos bisa masuk di oke Iya bos. dong. Ih, nanti aku nggak bisa ngomong. Kan ada sang filosofi, tenang aja. Tapi Kita ikutan. bikin gila. Ah, Kak Vicky ikutan. masih sengketa ini. Jadi pembicaraan kita hari ini tentang pernikahan Iya. mudah-mudahan bisa masuk di akal. Masuk ya di akal. Masuk lah Ya ya. lah, paling nggak itu buat jadi pelajaran buat Iya, pelajaran. yang pada mau nikah. Terutama yang mungkin Vicky lo mau nikah lagi? baru Pastilah. baru kenal. Oke, secepatnya atau ntar? Rencanain tanggal sih udah ada. Nggak Nah, ini. orang siapa? Oh, 10 20 20. siapa? Ini beneran gak Kak? orangnya. Ya ngerencanain masa orang bohongan, ngerencanain mah Calonnya ada. pilihannya ada berapa nih sekarang? Enggak, kenapa 10 10 20? Ya kan biar ada Tanggalnya sejarah. cantik. Tanggal. Ada orangnya belum?
Ya masih pendekatan. Jadi tanggalnya dulu di booking. Iya kan nanti orangnya random. Tapi kan masih. Jangan dong. Loh, Jangan bukan. mindsetnya. Kan harus proses. Ya, tapi Proses. jangan kayak gitu. Ya Live di Oke Bos. live di rencananya sih kalau kemarin kan 2 Trans TV. station. Trans TV sama Antv Ya Pesputer. kemarin. Sekarang pengennya sih rencana ya 4. Coba. Pengen kan namanya orang kan punya ekspektasi. 4. Iya. Paling sama 5 live Instagram aku paling. Terjunnya dari mana? Terjunnya dari mana? Udah jangan terjun-terjun mentahkan gagal rumah tangga udah biasa aja ntar konsep yang lain lah. Apa? Udahlah, gue doain Ya, sehat semua ya. Semoga thank you. Bapak Vicky cepat dapat ya apapun itulah bahagia lah ya. Amin. Kalaupun nikah lagi langgeng. Sekali lagi maaf ya mantan-mantan aku kalau aku sebutin nama-nama. Semoga bagian kisahnya ini bisa menjadi inspirasi Pelajaran. buat orang. Benar. Tenang yang baik-baiknya. Ya. Ya dibuang yang jelek-jeleknya. Iya. Ya. Sahila cepat dapat. Ya Pasangannya. apapun itu juga lah. Iya. Kasihan baru putus loh dia. Amin, doain ya, doain yang terbaik ya. Amin. Ya, dapatlah orang sekitar. Saila satu cita-citanya dapat suami yang disunat ya. Iya. Gak lama-lama dia jadi bengkong juga gitu. Thank you, bye-bye. Thank you.